Kalla saya'lamun. Tidak sekali-sekali seperti yang mereka duga. Tidak sekali-kali seperti yang mereka tuduhkan terkait berita besar itu. Kalau memang mereka masih berada dalam posisi menuduh, meyakini kebangkitan tidak akan terjadi, saya'lamun, nanti pasti kalian akan merasakan. Summa kalla saya'lamun. Dipertegas sekali lagi oleh Allah, pasti mereka nanti akan merasakan. Kalian menuduh aku tidak mampu menghidupkan orang yang sudah mati. Coba perhatikan itu, kata Allah, alam naj'alil arda mihada. Bukankah aku ciptakan bumi itu terhampar? Wal jibala autada. Tuh, aku ciptakan gunung-gunung dengan kokoh. Kami jadikan kalian itu berpasangan. Siapa itu yang menjadikan? Kalau hanya sekedar menghidupkan orang yang sudah mati, kecil gitu seolah-olah. Wa ja'alna naumakum subata. Siapa tuh yang membuat tidur kalian, termasuk tidur kita, sebagai istirahat? Wa ja'alna al-laila libasa. Siapa yang menjadikan malam tempat kita berlindung, seolah bagaikan pakaian yang menutup? Wa ja'alna an-nahara ma'asya. Siapa tuh yang menjadikan siang, lalu kita bisa beraktivitas mencari kehidupan? Wa badaina fawqakum sab'an shidada. Siapa itu yang menciptakan 7 lapis langit dengan kokoh? Lebih dari itu, kami jadikan juga di langit-langit itu lampu-lampu yang gemerlapan. Lebih dari itu, kami turunkan dari langit air yang deras, tak lain agar kami bisa mengeluarkan biji-bijian, tanaman, kebun-kebun yang lebat. Sampai situ pada minggu yang lalu. Tema sentralnya hari kebangkitan. Hari kebangkitan tak berdiri sendiri, kecuali didahului dengan hari kiamat. Maka ayat berikutnya yang insya Allah akan sama kita dengarkan, Allah cerita tentang hari kiamat. Hari kiamat, anak-anak kita kecil pun barangkali pernah dengar, paham. Tetapi bisa jadi pikiran nakal kita, kapan sih kiamat? Kiamat sudah dekat, apa masih lama? Buktinya sejak zaman Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh, zaman kita belum juga kiamat.
Jangan-jangan kiamat juga bohong, enggak ada. Dan memang jika kiamat yang dimaksud adalah huru hara seperti yang digambarkan dalam Al-Quran, bisa jadi akal kita akan pecah, terus dirasionalkan, maka tak menutup kemungkinan sampai pada titik di mana akal tak menerima kejadian besar itu, sebab belum juga. Yang pertama ingin disampaikan itu memang bukan medan akal. Kalau pada titik tersebut masih juga mau diteruskan, menjadi luar biasa khawatir, kita menjadi tergelincir, oh enggak ada. Oleh karena itu ketika kita mau berpikir lagi lebih dalam tanda petik, kiamat itu identik sama dengan kematian. Maka kematian bagi si A, bagi si B, bagi kita semua itu dia kiamat. Jadi kematian itu dia kiamat. Kalau kiamat itu penuh huru hara, boleh reka-reka dalam pikiran kita. Kematian kita, seseorang ada huru hara apa tidak gitu. Kalau masih susah juga membayangkan kematian kita ada huru hara, maka setelah surat ini Allah akan cerita tentang kematian yang penuh huru hara. Wan nazi'ati gharqa, itu tentang kematian. Wan nasyitati nasto, dan seterusnya. Apa kata Allah terkait kiamat? Inna yaumal fasli kana miqata. Arti harfiahnya sesungguhnya yaum hari. Harinya bukan Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Tapi ada saat waktu itu kiamat dibahasakan dalam ayat ini dengan yaumal fasli. Ada banyak kata kiamat dalam Al-Quran. Ada yaumuddin, hari pembalasan. Ada yaumul qiyamah. Qiyamah itu sendiri arti harfiahnya pasti terjadi. Hari ini hari Minggu. Besok pasti Senin. Bisa enggak besok Selasa? Atau bisa enggak besok Sabtu? Itu pastinya kayak gitu. Kalau kemarin masih 2021, pasti setelah 2021, 2022. Pastinya kayak begitu, itulah dia kiamat. Allah gambarkan lewat bahasa yang menginformasikan hal-hal yang terjadi. Kalau surat Al-Fatihah menyebutnya Yaumiddin, hari pembalasan. Nanti dibalas. Ini kiamat didahului huru hara, maka di sini kebangkitan ini 40 tahun jaraknya. 40 tahun pun tak dirinci oleh mufassir, 40 tahun masa dunia, apa 40 tahun masa akhirat. Lama itu 40 tahun. Terus kebangkitan baru kemudian berbondong-bondong ke mahsyar, dikumpulin. Mahsyar secara harfiah
artinya tempat kumpul. Lalu dihisab, udah dibagi buku rapot kehidupan kita, habis dibagi udah dikirim. Kata Al-Quran, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara, yang bertakwa digiring ke surga. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara, sementara yang kafir digiring juga. Itu kurang lebih. Oke. Inna yaumal fasli kana miqata, hari pemutus bisa, hari pemisah. Ada sengketa dalam hidup, dibawa ke pengadilan, diputuskan. Itu dia hari pemutus. Hari kiamat nanti hari pemutus. Kalau pengadilan hari pemutus, selesai yang bersengketa dari ruang pengadilan, masih pada nggerutu. Ini nggak adil, karena saya nggak punya uang. Lalu diputuskan saya yang masuk penjara, tak punya daya, tak punya kekuatan. Mereka yang punya saudara, punya jabatan, punya uang, iya diputuskan, cuma nanti didiskon. Iya atau tidak? Maka Allah memberikan bukan cuma hiburan, tetapi kekuatan bagi si mukmin muslim yang percaya dengan hari kebangkitan, hari kiamat, hari pemutus yang amat adil, menjadi tegar setegar-tegarnya. Boleh lihat fenomena yang ada sekarang. Atas dasar itu, maka Allah menyebutnya, pertama menyebutnya Yaumal Fasli. Dan yang kedua, bukan cuma sekedar menyebut Yaumal Fasli sebagai mukmin muslim, itu kan memberikan potensi dalam jiwa luar biasa. Iya, maka disalami itu, disalami para hakim, nanti kita ketemu. Iya atau tidak? Pada diam aja, kayaknya tegang. Jangan tegang. Mentang-mentang udah pada sepuh. Itu salam. Nah, insya Allah bukan cuma kita cerita si A, si B, si C yang tahu betul tentang hari kiamat, pemutus keadilan yang tak ada tandingnya, pasti adil dan tak mungkin tak adil. Harus kita resapi. Pasti Allah pasti bertindak. Allah tidak diam, Allah tidak tidur, Allah tidak tahu. Pasti tahu. Bahkan ketika ditelusuri terkait Allah dan hari kiamat, di mana hari kiamat adalah hari pemutus. Hari pemutus Allah ingin menunjukkan keadilannya. Justru dia yang paling gregetan dengan tibanya hari kiamat. Kenapa? Karena dia ingin segera menunjukkan keadilannya. Kenapa ingin segera menunjukkan keadilannya? Sebab selama hidup ini luar biasa dia dituduh tidak adil. Tidak adil. Masa yang Islam kalah mulu sih umpamanya. Bukan cuma fisik, suara aja kalah. Kalah apa enggak? Tuh. Bahkan di situ ada, walaupun tak keluar dari bibir, kata Allah enggak adil. Saya sholat, saya puasa, saya zakat, tapi kok kena COVID. Gak adil. Umpama itu sebelah yang tidak, tapi hidupnya bahagia. Tuh. Jadi dia yang gregetan.
Akhirnya kita diberi informasi, ya. Inna yaumal fasli kana miqata. Sungguhnya hari kiamat sudah ditetapkan oleh Allah waktunya. Tak ada seorang pun yang tahu, termasuk Nabi, termasuk malaikat Jibril. Kumpulin begini nanti semua para nabi, para malaikat. Tak ada satupun yang mampu berbicara. Nanti kita sampai pada ayat itu. Pengurus masjid Al-Muhajirin dipanggil umpamanya ke istana, ruang. Udah masuk, terus ada yang pada berani sambil bercanda-bercanda. Sambil ngomong-ngomong, bisik-bisik. Saking agungnya itu majelis. Itu baru majelis manusia. Nanti majelisnya majelis Allah kayak begitu. Kalau tak disuruh bicara silahkan apa yang mau disampaikan. Tidak ada yang berani bicara. Begitu agungnya majelis Allah. Akhirnya kalau ada yang diberi waktu untuk berbicara, kata Allah, tidak ada kata yang bisa diucapkan kecuali subhanallah. Subhanallah. Oh, boleh jadi ada benang merah antara gambaran itu dengan kalau kita selesai sholat itu disuruh baca kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah nanti akan membentuk sikap yang thayyibah juga. Ya, inna yaumal fasli kana miqata. Itu dia pasti, ya. Kiamat bagi kita kematian. Oke. Yauma yunfakhu fis-sur. Pada hari itu kemudian ditiupkan trompet. Ini juga bukan medan akal. Ini medan iman. Ya. Tetapi namanya bahasa, dia membangun makna. Makna betapapun bahasa itu cerita tentang gaib, dia bisa divisualisasikan. Kalau saya sering berilustrasi, kemarin ada tabrakan beruntun, itu tergambar di sini. Maka gambarnya akan berbeda dengan bahasa yang berbunyi kemarin ada pesawat jatuh. Itu tergambar. Itu jangan dikira sebuah kebetulan. Itu adalah potensi yang memang diberikan oleh Allah. Bagian dari tanggung jawab bahwa dia mau memberi petunjuk. Dan bentuk petunjuknya adalah bahasa. Tidak mungkin kalau tidak diberi potensi untuk memvisualisasikan bahasa seperti itu. Dan bahasa adalah simbol. Di balik simbol ada makna. Makna itu dia petunjuk. Ada bendera kuning, bahasa bukan? Bahasa. Ada petunjuk nggak di balik bendera kuning? Itu kayak begitu. Sama enggak maknanya bendera kuning sama janur? Beda, tervisualisasi itu. Apalagi rambu-rambu lalu lintas, ada lampu merah, bahasa. Maka membentuk sikap. Betapapun cepat kendaraan dia harus rem, itu dia petunjuk. Hudan linnas. Oleh karena itu setiap huruf, setiap kata, setiap kalimat, setiap paragraf sarana Allah berkomunikasi dengan kita, gitu kurang. Maka terkait kiamat dan kebangkitan Allah informasikan, yaitu ditiupnya trompet. Udah kebayang belum? Semalam pada nonton bola? Nonton bola. Ada pelanggaran. Peluit ditiup. Kedengeran apa enggak? Niupnya di mana?
Tuh. Di mana Pak niupnya? Tuh di Thailand apa di Singapura? Kedengeran. Coba kalau yang niup itu Israfil, itunya yang penting diyakini. Yauma yunfakhu fis-sur, ditiup trompet. Sur artinya trompet. Lalu semua rasio sesuai dengan stratanya, ada yang menggambarkan trompet yang paling awal itu dari tanduk. Tanduk, nggak apa-apa, dan itu nggak penting. Yang penting adalah informasinya nanti ada kiamat. Ada suara yang sangat memekak telinga. Tak biasa didengar. Lalu berhembus angin masuk ke rumah-rumah gitu kurang lebih. Ya, nah, udah mati semuanya. Oke, kita teruskan. Rupanya yauma yunfakhu fis-sur, trompet yang ditiup pada ayat berikutnya ini bukan kiamat, tetapi kebangkitan. Tiup kebangkitan. Mana buktinya? Kata mufasir, fatatuna afwaja. Bukan lagi mereka bahasanya, tapi kalian akan berbondong-bondong di mahsyar menuju Allah. Udah kebayang? Menuju Allah jangan pula dimaknai secara vulgar, sebab kalau tidak, kalau seperti itu mencederai akidah. Berbondong-bondong menuju Allah. Oh, Allah ada di sono. Nggak mungkin. Sebab Allah tak mengambil tempat. Oleh karena itu pula ahli bahasa menuju balasan Allah. Takwa Allah, takut kepada Allah. Ini juga ada kata yang terbuang. Takwa, takut kepada azab Allah. Maka kemudian dimaknai bagaimana caranya, ya melakukan apa yang diperintah, menjauhi apa yang dilarang. Jakarta termasuk Jawa Barat diundang ke Senayan. Tak boleh tidak, semua keluarga diajak. Kebayang nggak berbondong-bondongnya? Hayang. Bisa-bisa nggak bisa naik kendaraan. Harus jalan kaki. Ya apa tidak? Persis kayak berbondong-bondongnya jamaah haji dari Arafah ke Muzdalifah kah? Dari Muzdalifah ke Mina kah? Itu lebih cepat yang jalan kaki ketimbang yang naik bis umpamanya. Itu baru Jakarta, Jawa Barat. Bagaimana se-Indonesia? Bagaimana sedunia? Bagaimana sejak Nabi Adam sampai manusia terakhir nanti berbondong-bondong gitu. Bayangkan, susah apa tidak? Susah. Panas apa tidak? Panas. Haus apa tidak? Haus, gitu kurang lebih. Apa substansi yang ingin disampaikan oleh ayat ini? Mengerikan, menakutkan. Tapi nanti insya Allah kita boleh tersenyum sampai pada ayat. Jangan dikira sama antara orang beriman dan tak beriman. Tidak mungkin sama. Tidak mungkin sama. Udah kebayang? Oleh karena itu nanti sampai pada titik bahwa surga atau neraka itu bukan dua tempat yang berbeda. Nih orang surga masuknya ke sini, nih orang neraka masuknya ke sini. Tetapi Al-Quran juga menyebutnya itu suatu tempat. Kalau orang beriman, dia rasanya enak, bahagia, senang,
persis seperti yang dijanjikan dalam Al-Quran. Sementara kalau ahli neraka di situ juga, cuma ya panas, gitu kurang lebih. Sering saya berikan ilustrasi, Jakarta bagi mereka yang di kolong jembatan itu neraka. Jakarta bagi yang banyak proyeknya itu surga. Sama-sama Jakarta juga. Kita satu RT juga. Ada yang hidupnya surga. Ada yang hidupnya neraka. Kurang lebih begitu. Oke, kita teruskan. Oleh karena itu nanti ketemu antara ahli surga, ahli neraka. Kalau waktu di dunia orang beriman diejek seabis-abisnya, sementara mereka tertawa setertawa-tertawanya, nanti sebaliknya ketemu kita sama si A, sama si B. Iya. Wa futihatis sama'u fakanat abwaba. Gambaran Allah tentang kiamat berikutnya. Futihat dibuka. As-sama langit. As-sama artinya atas. Kita nengok, itu dia langit. Betapapun yang dilihat adalah awan. Maka Allah informasikan nanti terbuka. Terbukanya setelah gelap. Sering kita mendengar gambaran tentang kiamat. Bangun jam 3 malam masih gelap. Tidur lagi Terus kira-kira udah 2-3 jam berikutnya bangun masih gelap lagi. Terus sudah jam 12 masih gelap. Gelap pekat semuanya. Sebanyak selama 40 hari. Menurut satu versi. Udah tanya-tanya. Maka saat gelap itu ini mufasir menyambung. Futihat dibuka. Dibuka dalam bentuk cahaya-cahaya-cahaya seolah-olah pintu. Itu yang dimaksud futihatis sama. Pintu bukan 1, 2, 3, 100, 200. Seluruh langit menjadi berpintu-pintu kayak pintu masjid ini. Ada cahaya yang keluar. Maka kata mufasir sengaja itu tempat turunnya malaikat. Futihatis sama. Fakanat abwaba. Berpintu-pintu. Wasuyiratil jibalu. Tanda kiamat berikutnya. Suyirat dari kata saro. Ini berjalan. Saro. Terus sayaro diperjalankan. Dengan cepat. Apaan yang diperjalankan? Gunung-gunung. Bukan cuma segitu imajinasinya. Dia meledak, pecahannya diperjalankan oleh Allah. Bahasa gampangnya bertaburan. Maka kalau saat itu kita ngedangak, ngelihat pecahan gunung bertaburan itu, menganggap fakanat saroba. Bagaikan fata morgana. Bagaikan fata morgana. Lagi-lagi kacamatanya iman. Ya. Baru selesai kiamat, Allah cerita tentang akhirat. Cerita tentang akhirat, memulai cerita tentang akhirat, diantaranya yaitu Jahannam. Maka Allah berfirman, Inna jahannama kanat mirsoda. Sesungguhnya Jahannam itu mirsod artinya menara pengawas. Dari kata rosoda. Rosoda itu kalau meja ini penjara, di sudut ini ada menara pengawas. Menara pengawas di 4 sujud. Ada petugas mengawasi tempat-tempat yang rawan di mana penduduk penjara mau keluar. Maka nggak ada yang bisa keluar. Itu gambaran awal. Tetapi menara pengawas yang ada bukan cuma 4 sudut saja.
Seluruh ini, sisi ada pengawasnya. Tapi kaitannya dengan jahanam bukan ada menara pengawas. Jahanam itu sendiri yang mengawas. Dia sudah tahu persis, punya data si A, si B, si C-nya yang akan masuk ke dalamnya. Udah kebayang? Tuh bahasa yang dikandung inna jahannama, jahanam itu mirsoda. Mirsod artinya tempat mengawas. Dia berfungsi sebagai pengawas. Apa yang ingin disampaikan kesannya? Jangan coba-coba mau lari dari jahanam. Kenapa kok Allah sampai cerita kayak begitu? Ini adalah pikiran materialistik Bani Israel yang tembus ke akhirat. Kalau di dunia pikiran materialistiknya semua problema persoalan dapat diselesaikan dengan uang, materi. Nanti juga di akhirat gampang. Tuh gitu. Maka Allah menyampaikan jawaban, jangan dikira akhirat itu sama dengan dunia. Gitu kurang lebih. Bahkan pikiran itu yang kemudian mereka menjadi menganggap tak mungkin Isa bisa lahir kalau tidak ada ayah. Itu tidak bisa diterima oleh pikiran materialistik. Sehingga pikiran materialistik yang mendasari kehidupan mereka itu juga yang harus merekayasa. Ini pasti ada orang yang selingkuh gitu. Cari. Walaupun kemudian dia juga ragu terhadap keputusannya. Akhirnya muncul lagi kelompok, ini emang anak Tuhan, gitu kurang. Nah, atas dasar kepentingan pemikiran kayak begitu yang mendarah daging tembus ke akhirat, maka Allah informasikan inna jahannama kanat mirsoda. Dalam ayat lain malah Allah cerita jahanam itu ngomong. Yauma naqulu li jahannama halim talati wa taqulu hal mim mazid. Kan Allah cerita bukan fiktif. Jahanam udah penuh apa belum? Gitu ditanya. Terus jahanamnya jawab, ada tambahan lagi enggak? Gitu. Iya. Oke. Buat siapa litoghin? Toghin udah kebayang. Toghin, togut itu term Al-Quran. Tapi sempat diredam oleh kekuasaan. Gak boleh ada kata togut. Iya apa tidak? Tuh. Gak berani keluar kata togut. Bermula dari kata togo. Togo artinya melampaui batas. Islam itu digambarkan oleh Nabi, oleh Allah, ruangan. Ruangan Islam. Paham? Ruangan apa? Ruangan kehidupan. Kehidupan punya siapa? Kalau itu ruangan punya Allah. Seluruh ruangan kehidupan itu adalah ruangan Islam. Apa maknanya? Tak ada aspek kehidupan pun sekecil apapun yang tak diatur. Karena itu perintahnya dalam Al-Quran, udkhulu, masuk ke ruangan itu, fisilmi, kafah, secara total. Oke, meja ini ruangan. Udah sediakan ruangan Islam, seluruh aspek kehidupan. Semuanya berstandar pada la ilaha illallah sebagai sistem. Cari sistem lain, itu namanya togo. Keluar. Maka lalu dibahasakan kalau dalam terjemahan melampaui batas. Udah kebayang melampaui batas. Kalau zolim, zolimnya melampaui batas. Kalau tidak adil, tidak adilnya melampaui batas. Kalau bohong, bohongnya melampaui batas. Karena melampaui batas,
yang khianatnya, yang tak adilnya, yang zolimnya, yang bohongnya melampaui batas, maka itu udah bukan kezoliman, itu bukan kekhianatan, itu udah bukan bohong lagi. Apa namanya? Kenikmatan. Iya atau tidak? Akhirnya jadi job. Tuh Allah lagi cerita litoghin. Nanti tempat kembalinya di sana. Ma'aba itu artinya tempat kembali. Ada hadis Nabi ketika mereka selesai haji, Nabi menyambutnya dengan ayibun, taibun. Ayibun artinya mudah-mudahan kalian termasuk orang yang kembali kepada kesucian, kembali kepada fitrah. Taibun, orang-orang yang diterima taubatnya. Ini disebut ma'abah. Berapa lama mereka di jahanam? Allah lagi yang cerita. Labithina fiha ahqaba. Mereka tinggal di dalamnya ahqab. Ahqab itu satuan waktu. Satuan waktu terkecil katakan detik, menit, hari, jam, hari, minggu, bulan, tahun. Kalau 50 tahun, 100 tahun. Nah ini hakbun artinya 1000 tahun. Apa bahasa sekarang ini? Milenium, 1000 tahun. Dan ini bentuknya plural, ribuan tahun. Berapa lama di jahanam? Ribuan tahun. Ribuan tahun dimaksud bukan tahunnya dunia, tahunnya di akhirat. 1 tahun 360 hari katakan. 1 hari di sana sama dengan 50.000 tahun dunia. Ini bahasa lain dari khalidina fiha. Kekal. Nah mudah-mudahan besok subuh jamaahnya jadi tambah kencang gitu kurang. Dan tidak salah bahkan proporsional ketika kita ibadah khususnya sholat umumnya apa saja karena mengharap balasan. Sama dengan kita bekerja kita mengharap balasan. Maksudnya mengharap balasan apa adanya, apa yang terbaik. Yang terbaik. Iya. Sedikit lagi ya, udah pada kesemutan ya. Hah? Boleh. Labithina fiha ahqaba. Ini lagi tentang keadaan di jahanam. La yazuquna fiha bardan. Panas di jahanam, mereka enggak merasakan adem. Apa sebenarnya? Kita juga udah tahu masuk jahanam api pastilah panas. Tapi Allah masih nyebut barda, enggak ada rasa adem, rasa dingin. Ini cuma memberikan informasi bukan cuma panas tapi haus. Pasti itu. Panas haus di dunia masih bisa nelen ludah. Ya atau tidak? Ludah mulu ditelan sampai habis. Tuh ini nggak bisa dibayangkan. Oke, haus sekali. Wala syaroba. Tidak ada minuman. Bukan tidak ada minuman kata mufasir. Minuman ada tapi nggak bisa diminum. Itu kan siksa di atas siksa. Kenapa sih Allah pada cerita kayak begini? Karena melihat fenomena kehidupan objek dakwah Nabi pada saat itu mendustakan hari pembalasan. Lalu seenaknya bertindak, seenaknya bertingkah laku, dan dari seenaknya itu adalah menyekutukan Allah.
menuduh Allah tak mampu membangkitkan. Nanti aku bangkitkan, nanti aku siapkan balasan. Kalau terus begitu aku sudah kirim nabi, aku sudah kirim Al-Quran, masih juga kayak begitu, ya udah aku ceritain aja gitu. Nah kita bersyukur, alhamdulillah itulah nikmatnya Al-Quran. Kayak apa di sana? Nggak ada adem, nggak ada minuman. Lalu disebutnya bukan tidak ada, illa hamima. Hamima air panas. Kita nanti pulang coba ya, jangan minum seminggu, terus air di rumah panas semua. Bisa minum apa enggak? Tahan apa enggak? Hamim panas. Panasnya bukan panas kita kayak bikin Indomie itu. Kan. Ya, hamim. Apalagi gosako. Lapar. Gak ada makanan, bukan gak ada. Tapi gak bisa dimakan. Gosak artinya yang menjijikkan. Itu gak bisa dimakan. Nah ini terakhir, muncul dalam pikiran kita, kok Allah kejam sekali. Tuh muncul apa enggak? Allah jahat sekali, padahal kita ini hambanya juga kan, dia bikin gitu. Kok digituin? Allah jawab, jazaa'u wifaqa, itu balasan yang pas, setimpal. Tuh. Ada seorang ayah oleh anak tak diakui ayah, sakit apa enggak? Tuh coba. Bahkan ayahnya dipentungin. Ayahnya enggak dikasih makan. Ayahnya dikurung. Kan kayak begitu. Kayak begitu. Kita lebih dari itu gitu terhadap Allah. Allah enggak dianggap Tuhan. Yang bukan Tuhan diposisikan sebagai Tuhan. Dulu bentuknya berhala. Kalau berhala-berhala zaman modern itu nafsu. Bahkan nafsunya dalam bahasa vulgar juga disebutnya birahi. Birahinya itu dunia. Nah jamaah subuh yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Khususnya bagi pribadi saya dan umumnya bagi kita semua. Sampai di sini dulu dan insya Allah masih terus tuh. Kenapa Allah beri balasan kayak begitu? Kita nggak mereka-reka, Allah yang akan menjawab. Dan poin pentingnya itu, innahum kanu la yarjuna hisaba. Karena tidak meyakini adanya hisab.